Shalom. Pujilah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji, memuliakan, menyembah Dia. Sambil menunggu yang lain, menunggu saudara-saudara kita yang lain, kita akan mulai dan kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian sejak timur dari barat. Dari
Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hati kami, jiwa roh kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang hadir saat ini. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan hantar sampai tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan biarlah hatinya bersuka cita oleh karena Engkau dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini hamba-Mu yang mengambil bagian WL, single, musik, LCD, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan bekerja, Tuhan urapi mereka, layakkan mereka Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu. Dan biarlah kami pulang membawa berkat yang daripada surgawi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mulai lemah imannya, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat mereka, berilah Tuhan roh untuk boleh rindu memuji membesarkan nama-Mu di tempat ini bersama-sama ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan kuasa-Mu menjamah anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Alviri. Firman Tuhan. Ada kemenangan. Bila kita berdoa Tuhan saat ini.
kebangkitan, kenaikan, dan tinggal satu yang belum dan sudah dekat, dan bahkan sudah dekat, yaitu kedatangan Tuhan. Biarlah kita menanti kedatangan Tuhan dengan kesedihan kita, karena Tuhan Yesus terus menolong kita. Kita akan pujian Tuhan Yesus. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Puji Tuhan, kita persiapkan bersama kita akan mengerjakan ada untuk salam dari semangat Terima kasih Bapak untuk berkati setiap tahun yang memberi semua yang dari Tuhan dan yang di dalam waktu Bapak memberi lebih lagi untuk memberi anak Tuhan. Terima kasih Bapak dalam kesempatan Tuhan harus kenal dalam nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan bersiap ada hidup bukan aku.
dalam kehidupan kita terpancar kasih Tuhan yang luar biasa yang telah diserahkan untuk kita. Puji nama Tuhan. Kita akan menemukan dalam masuk ke ruang puja Tuhan sampai
Engkau mengasihi, Engkau mengampuni keburukan kami. Ketebalannya biar Tuhan kami waspada dan berhati-hati. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa sekali lagi demi darah Yesus, kiranya Tuhan mengusir kuasa iblis, kuasa setan di tempat ini. Kiranya firman akan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu kebenaran di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus membawa hidup kita cinta kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang dapat menolong kita, membawa hidup kita cinta kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasal 7, maaf ketiknya salah, pasal 7 bukan pasal 77 ya. Ayat 37 sampai dengan 39. Silakan membacakan salah satu saudara. Yohanes pasal 7 ayat ke-37 hingga 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya. Air sesuatu yang paling utama bagi kehidupan kita. Tubuh kita ini di dalamnya yang paling banyak harus ada adalah air. Karena air itu yang memberi kehidupan kepada kita. Air itu yang membuat kita tetap sehat, kuat, dan segar. Nah, apa yang dituliskan di sana adalah satu peristiwa pada suatu Paskah. Sebelum saat Tuhan Yesus disalibkan, ada suatu hari Paskah di sana, dan orang Yahudi adalah orang-orang yang melakukan kehidupan keagamaannya dengan serius, ya. Secara fisik, secara pemusatan pikiran, mereka melakukan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh hati. Seperti kemarin minggu yang lalu Ibu Sri katakan, kalau mereka menyalin Alkitab atau menyalin, menulis kembali ayat-ayat Alkitab, wah, mereka melakukan sesuatu yang sangat menghormati nama Tuhan. Nah, pada waktu itu, pada perayaan Paskah, pada hari yang terakhir, di mana mereka ada dalam satu suasana diam, tenang, ya. Tidak ada berisik sedikit pun, ya. Tidak seperti di gereja-gereja pada masa ini. Kadang-kadang waktunya firman Allah pun masih ada yang berisik, masih ada yang keluar masuk, masih ada yang kesana kemari. Tetapi umat Israel pada waktu itu adalah umat Allah yang begitu menghormati Allahnya. Dan hari-hari itu adalah hari-hari di mana
orang Farisi, para pemimpin agama, mereka begitu mencari cara untuk menghilangkan atau membunuh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat yang seperti itu, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan ia berseru. Dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Apakah aliran air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu? Coba perhatikan ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air membawa kehidupan jasmani, fisik kita. Tetapi Tuhan Yesus berseru, barang siapa haus, mari datang kepadaku. Aku akan memberi air menyegarkan, tetapi bukan air yang untuk kehidupan fisik. Siapa yang rindu akan Allah, siapa yang haus akan Allah, datang kepadaku. Datang kepadaku. Aku akan memberi air kehidupan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen di dalam dunia ini sudah merasa cukup kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mereka ikut Tuhan Yesus, kalau mereka melayani, kalau mereka melakukan segala sesuatu yang mereka anggap baik bagi Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi bukan sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang bersifat materi, tetapi sesuatu yang bersifat rohani, roh yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus hidup dalam diri kita, benar-benar hidup, itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengertian, tetapi satu pengalaman yang nyata hidup bersama dengan Roh Allah. Suatu pengalaman yang nyata. Dan kalau engkau tidak memiliki pengalaman yang nyata, bagaimana Roh itu bekerja dalam hidupmu, bagaimana Roh itu berbicara dalam hidupmu, bagaimana Roh itu menguatkan hatimu, bagaimana Roh itu menghiburmu, bagaimana Roh itu mengurangimu, bagaimana Roh itu memimpinmu. Kalau saudara tidak hidup di sana, secara rohani, kehidupan rohani saudara dan saya masih belum bertumbuh. Nah, mari kita melihat gambaran yang diberikan kepada Nabi Yeskel tentang air kehidupan. Mari kita baca Yeskel 47 ayat 1 sampai 12. Yeskel 47 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu membacakan yang genap. Ya. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka Yeskel 47. Mari semua akan membuka Alkitabnya, akan membaca Alkitabnya supaya juga tidak ngantuk ya.
Mari saya mulai. Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar menuju gerbang utara, dan membawanya aku berdiri dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di situ. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tak dapat diseberangi lagi. Lalu dia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusut tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka menangkap ikan terus pada dunia, mulai dari ini sampai ke sini. Daerah itu menjadi jumlah lengkap, dan di sungai itu ada jenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua di sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Iya, saya ulang ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah penglihatan dari Yeskiel. Ia melihat bahwa dari sebelah bawah bait Allah keluar sebuah sumber. Keluar sebuah sumber. Sumber yang sangat bersih, sangat jernih, dan sumber itu membuat terus
mengalir dan mengalir. Lalu malaikat yang bersama dengan dia membawa ukuran, membawa meteran ya. Setelah itu malaikat itu berkata kepada Yesus, masuklah ke dalam sungai yang sumbernya dari mana saudara? Dari bait Allah. Tetapi jangan samakan ini seperti air jam-jam. Saudara, mungkin itu juga mengambil dari satu pandangan yang ada di sini. Ini bukan air jam-jamnya, ini sungai yang mengalir. Tetapi sungai itu disebut sungai kehidupan. Kalau di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa sungai itu atau air itu yang dari Tuhan belum datang, karena waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Bapak Ibu, dia masuk ke dalam sungai sampai di pergelangan kaki. Lalu malaikat itu mengukur lagi 1000 hasta. Yesus disuruh mengarungi sungai itu. Sampai di mana airnya? Yang dibaca tadi dari pergelangan kaki, lalu sampai di lutut. Setelah sampai di lutut, disuruh diukur lagi 1000 hasta, disuruh mengarungi lagi sampai di pinggang. Setelah sampai di pinggang, diukur lagi 1000 hasta, disuruh mengarungi, sudah tidak dapat diarungi. Orang harus apa? Berenang di dalamnya. Bapak Ibu, Allah dengan rohnya di dalam dunia ini mau membawa setiap pribadi kita, bukan hanya seperti masuk airnya sampai ke mata kaki. Allah mau kita terus bertumbuh di dalam siapa? Bertumbuh di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, tunggu di kota Yerusalem. Nanti aku akan mencurahkan Roh Kudus. Yeskiel ini dapat menjadi gambaran kehidupan kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah masuk ke dalam sungai itu. Tetapi masih di mata. Segar tidak, saudara? Segar tidak? Ada kesegaran, tetapi masih dalam suatu tempat yang masih sangat di bawah. Kalau engkau hanya sampai di situ, engkau tidak mengalami hubungan kasih yang sangat indah dengan Allah. Karena yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita dihidupkan secara rohani. Tetapi bayangkan, bayi lahir, hidup kehidupan dimulai dari bayi.
Kalau bayi lahir 1 tahun kemudian masih sama seperti waktu dia lahir, bagaimana saudara? Orang tuanya akan sedih, sangat sedih. Apalagi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun masih seperti bayi. Dulu waktu saya dibimbing sana, ada satu keluarga yang punya putri yang pertama itu sampai usia 12 tahun dia tidak bisa bangun dari tempat itu. Ia ada di situ saja dan keadaannya sangat mengenaskan. Bapak Ibu, tentu orang tuanya sangat sedih. Demikian juga dengan kita. Kalau hidup kita ini berhenti masuk ke dalam pekerjaan Roh Kudus hanya sampai di lutut, maka siapa yang sedih, saudara? Siapa yang sedih? Siapa yang sedih, saudara? Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga dan Tuhan Yesus sangat sedih karena melihat engkau hanya ada di dalam pekerjaan Roh Kudus hanya sampai di mata kaki. Mungkin ada juga yang sudah naik lebih sampai di lutut. Tetapi kalau air sampai di lutut, engkau juga belum bisa menikmati. Orang-orang yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh, dia tidak membawa hidupnya dekat kepada Tuhan, maka dia akan gampang sekali meninggalkan Tuhan. Ada masalah sedikit dalam hidupnya, tinggalkan Tuhan. Ada persoalan sedikit dengan yang lain, jemaat yang lain, tidak datang ke gereja. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia tidak lagi mau berdoa. Tuhan jahat, Tuhan biarkan saya seperti ini, saya menderita, dibiarkan dan lain sebagainya. Karena hidup rohani engkau tidak bertumbuh. Ataukah kalau waktu hari Minggu ada yang teman yang datang, ayo yuk hari Minggu pergi kemana? Oh, kalau anak-anak di kota mungkin pergi ke kafe. Di sana nyanyi-nyanyi, senang-senang, sama-sama banyak teman dan sebagainya. Mau pilih kemana? Ke kafe atau ke gereja? Kalau ke gereja rasanya hanya begitu saja, enak ke kafe atau ke tempat lain. Itu bagian aku ya. Bapak Ibu, Saudara, Allah Roh Kudus sebenarnya akan begitu memberikan sukacita, begitu memberikan damai sejahtera, begitu memberikan kekuatan, begitu memberikan kemenangan kalau kita ada di dalamnya. Ya kalau yang anak muda sekarang lebih senang dengan kafe, lebih senang dengan tempat hiburan. Kalau yang orang tua senang dengan apa? Orang tua senang dengan dapat apa? Dapat tambahan. Betul tidak? Senang mana? Bapak-bapak atau bapak ibu ke gereja
dapat uang 5 juta. Mau ke gereja atau mau dapat uang 5 juta? Kalau ke gereja yang 5 juta hilang, saudara. 5 juta hilang waktu eman. Itulah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kalau kehidupan rohani kita tidak bertumbuh dan bertumbuh, maka kita begitu mudahnya, karena kita berada di antara dua jalan. Jalan yang ada Roh Kudus di sana, jalan yang bagaimana? Jalan yang bagaimana, saudara? Jalan yang ada Roh Kudus bekerja di sana, jalan yang sempit, jalan yang sempit. Tapi di depan saudara juga ada jalan lain, jalan yang indah, jalan yang bisa pura-pura, jalan yang istimewa, jalan yang menyenangkan, jalan yang dapat duit banyak, jalan segala macam. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Memang kitab Roma mengatakan bahwa kita lah yang menentukan pilihan kita sendiri. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita harus berani menghadapi apa? Tantangan, kata mereka. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi olokan, berani direndahkan, berani dihina. Berani enggak? Siapa di sini yang berani dihina? Berani dihina itu berarti tidak menjadi marah, tidak menjadi sakit hati karena dihina. Saudara, mari kita belajar. Kita tentukan hidup kita. Saya mau masuk di mana? Di jalan yang sempit. Saya mau berjalan terus di jalan yang sempit, walaupun banyak tantangan. Amin. Loh, berapa yang suka berjalan di jalan yang sempit? Ya. Siapa? Ya. Masih ada yang nggak bilang amin tapi ngomong lain, nggak tahu ngomong apa ya. Mari sekarang perhatikan jalan yang sempit, kelihatannya sulit tapi menuju kemuliaan. Jalan yang lebar, kelihatannya indah tapi itu sebuah tipu daya dari kuasa kegelapan untuk membawa saudara kepada kebinasaan yang kekal. Nah, setelah sampai di sini ya, di tengah badan, diukur 1000 kali lagi sampai masuk di dalam sungai yang tidak teratur. Orang harus berenang di dalamnya. Yeskil harus berenang di dalamnya, nggak bisa mengarungi begitu saja. Tetapi Yeskil setia, Yeskil menurut, Yeskil melakukan, Yeskil ingin masuk ke dalam kesegaran di mana dia dapat berenang di sungai air kehidupan. Bapak Ibu dan saudara semua, kalau Tuhan Yesus mengatakan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan, jikalau engkau dibaptis dalam air, engkau dicelupkan ke sungai. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus, engkau dicelupkan seperti Yeskil berenang di dalam sungai air kehidupan.
Nah, kalau engkau sudah sampai masuk di sana, bawalah hidup saudara itu tiap hari ada di dalam sungai air kehidupan. Saya sudah dibaptis Roh Kudus kok, bahkan sudah beberapa banyak tahun yang lalu. Tapi saya kok nggak merasakan indahnya bersama dengan Roh Kudus ya dalam hidup saya. Kenapa saudara? Kenapa? Kenapa kalau saudara tidak bisa merasakan hadirat Roh Kudus dalam kehidupan saudara seperti orang sedang berenang? Kenapa kira-kira? Karena tidak membawa hidupnya tiap hari berenang di dalamnya. Betul tidak? Betul. Masa orang bisa berenang terus di dalamnya berenang terus nggak kuat. Tetapi engkau bisa berenang dan engkau akan merasakan indahnya bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari kalau engkau sendiri mencari, kalau engkau sendiri membawa hidupmu di sana. Kadang-kadang dengan ada banyak ya, di online sama ada banyak yang mengatakan tentang Roh Kudus, yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya Roh Kudus ada itu adalah orang-orang yang seperti orang tidak waras katanya ya. Mereka melakukan segala sesuatu dengan amburadul, tidak ada sesuatu yang baik. Ada enggak di online sana? Ada kata-kata yang demikian. Kenapa orang itu berkata demikian? Kenapa berkata demikian? Karena dia tidak mengalami. Dan kalau kita terpengaruh, berarti hidup kita tiap hari tidak penuh dengan Roh Kudus. Siapa di sini yang tiap hari waktu berdoa menyembah Allah, Roh Kudus hadir memenuhi hidupmu dan engkau menyembah Dia dengan bahasa roh? Ada di sini? Engkau seperti orang yang sedang berenang di dalam air kehidupan. Sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh berbicara dalam bahasa roh. Alkitab mengajarkan bahwa engkau di dalam menyembah kepada Allah, engkau yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah bicara dalam bahasa roh. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 misalnya. Rasul Paulus bukan mengatakan engkau tidak boleh berbicara dalam bahasa roh di tengah pertemuan. Tidak. Karena waktu itu orang-orang Korintus itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu waktu mereka beribadah, mereka pokoknya mereka berteriak, berseru, mereka yang berbahasa roh, yang lain sepertinya bernubuat, yang lain mengatakan begini. Dan waktu mereka beribadah, mereka pada zaman dulu kalau beribadah itu persis seperti Pak Eko, Yose, yang laki-laki ada di depan, yang perempuan bagian belakang sana.
Yang perempuan bagian belakang. Lah waktu mereka ibadah, ada yang perempuan dari belakang sana berteriak, mungkin menanyakan sesuatu karena dari belakang jauh, jadi mereka berteriak. Itulah yang diajarkan oleh Paulus, jangan seperti itu. Jadi saudara, Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku ingin tahu berbicara bahasa roh lebih daripada dirimu. Kita menyembah Allah dalam roh itu adalah untuk hidup kita berhubungan erat dengan Allah. Dia hadir dalam hidup saudara. Saudara diberkati, saudara merasakan hadiratnya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan di gereja jangan berbahasa roh. Tidak ada. Firman Allah tidak ada mengatakan seperti itu. Tetapi firman Allah juga tidak mengatakan kalau kamu pimpin seharusnya kamu berbahasa roh terus. Tidak. Rasul Paulus mengajarkan yang penting tidak kacau. Yang penting tidak kacau. Mengerti maksudnya saudara? Ya. Kita pada saat kita menyembah dan roh memenuhi hatimu, sembahlah dia dengan bahasa roh. Waktu engkau ada di rumah menyembah Tuhan, sembahlah dengan bahasa roh itu. Pada saat engkau menyembah dengan sungguh-sungguh, roh itu akan datang dan roh itu membuat mulut saudara menyembah dalam bahasa roh. Jangan tahankan. Hanya kalau waktu ibadah, saat kita semua menyembah Allah, kita lakukannya. Tapi saat yang memimpin mengajak memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Itu namanya keteraturan. Jadi bukan berarti kekacauan saat RPD, tetapi bukan berarti jangan berdoa dalam bahasa roh. Itu salah, saudara. Itu salah. Yang jangan berbicara dalam bahasa roh yang diajarkan oleh manusia. Misalkan saya katakan kepada Neta, Net, ayo kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kamu belajar bahasa roh. Itu salah. Bahasa roh bukan bahasa kita. Bahasa roh bahasa dari Tuhan, ya. Yang datang dalam hidup kita membawa hati pikiran kita berpaut kepadanya, membawa kita menyembah Tuhan di dalam bahasa roh. Mari, saya berharap setiap pribadi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, waktu berdoa di rumah, mintalah Roh Kudus itu memenuhi hatimu dan berdoalah dalam apa? Bahasa roh. Roh itu akan memberi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita sehingga kita memiliki kedalaman rohani. Sehingga engkau dengan Tuhan itu gak jauh, saudara. Sehingga engkau tiap hari dapat mendengar suara Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Engkau dapat mendengar suara Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Engkau mendapatkan aliran sungai air kehidupan yang mengalir dalam hidupmu, dan engkau memiliki damai sejahtera, sukacita yang di atas segala akal manusia. Mengapa ada orang-orang Kristen
yang bisa suka korupsi, suka bohong, suka mencuri, suka kalau anak muda membohongi orang tua supaya dapat uang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Karena hidupnya tidak dibawa kepada Tuhan. Karena itu yang belum dipenuhi Roh Kudus berkatalah, Tuhan Yesus, saya mau Engkau membawa hidup saya penuh dengan Roh. Amin. Kalau Engkau berkata demikian dari sejak muda, maka Engkau akan bertumbuh dewasa dan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dulu ada awal-awal terjadi keberatan di sini. Ada orang-orang yang atau anak-anak muda yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Bahkan mereka membawa orang tuanya diajak berdoa untuk penuh Roh Kudus. Orang tuanya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, mari, bukan hanya generasi lalu saja, tetapi generasi sekarang Allah mau memberkati engkau dengan Roh-Nya yang melimpah. Jika engkau hidup di dalam Roh Kudus, Roma 8 ayat 5-6 mengatakan, tolong dibaca. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Ada yang mau membaca? Mari. Kalau tidak ada, saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Perhatikan di sini ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan Roh apa, saudara? Hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging kalau menguasai hidup kita, membawa kita menuju maut, membawa kita bukan memilih Tuhan. Tetapi kalau keinginan Roh yang kita ikuti, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera surga. Lalu hubungan cinta kita dengan Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang berani mengatakan aku sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan? Dalam hidupku aku sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Ada? Bukan berarti saudara tidak pernah cinta kepada Tuhan, tetapi cintamu kepada Tuhan itu tidak seimbang dengan cintanya Tuhan kepada. Nah, dulu ada seorang yang bertanya kepada saya, jemaat di sini bertanya, Tante, kalau dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana sih? Ada apa di hidup kita? Ada perasaan apa di hidup kita? Kan dipenuhi Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tidak kita bisa mengerti. Saya katakan kepadanya, dipenuhi
dengan Roh Kudus itu seperti hatimu sedang dipenuhi cinta. Tapi bukan Risma ya, yang orang dulu-dulu seperti sekarang saya ambil gambaran Risma dengan Lutfi. Kalian hatimu dipenuhi dengan cinta kan? Penuhi. Kalau dipenuhi dengan cinta itu indah nggak? Dipenuhi dengan cinta indah tidak? Ya, sampai kalau kita ditinggalkan yang kita cintai, jadi wah, semua yang sama seperti saya merasakan. Karena apa? Kekuatan cinta itu luar biasa. Kekuatan cinta, cinta manusia saja luar biasa. Oh, ini yang masih muda-muda. Tapi kalau yang sudah seperti Natal sudah bisa ya. Mudah-mudahan jangan pikir cinta dulu ya. Tapi masuklah dalam cintanya siapa? Tuhan. Amin. Masuklah dalam cintanya Tuhan. Bagaimana itu masuk dalam cintanya Tuhan? Dipenuhi dengan Roh dan oleh pertolongan Roh Kudus engkau sanggup mencintai Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau dengan Tuhan itu apa ya? Seperti saya bisa bayangkan Tuhan itu sedang berjalan bersama saya, merangkul saya, menyatakan Dia sangat mencintai saya. Itu betul, saudara. Cinta Tuhan itu kalau mengalir di dalam hidup kita, kita akan merasakan indahnya cinta Tuhan. Dan jikalau kita menjaga hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan sanggup mencintai Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Kita masing-masing sedang bertumbuh, saudara. Setiap orang, setiap pribadi punya hubungan sendiri dengan Allah. Setiap orang, Allah punya kehendak untuk masing-masing. Setiap orang akan belajar dari kehidupannya, pengalamannya, persoalannya, masalahnya dalam hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Ya. Lalu kita perhatikan dari ini bagian yang kedua. Hubungan cinta kita dengan Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus membawa kita berenang di dalamnya. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus jadikan hubungan cinta kita dengan Tuhan jadi hidup dan berkuasa. Dalam perjalanan hidup suami istri bercinta biasanya akan mengalami masalah, akan mengalami persoalan, akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi jika lokasi Allah itu mengalir di dalam hidup kita dengan sesama kita akan kuat di dalam mencintai, terutama dalam kehidupan keluarga. Walaupun mungkin Mbak Afi katakan, waduh masih poin ini, masih poin ini, misalkan. Tapi Mbak Afi tetap cinta Mas Eko enggak? Oh, tetap cinta ya, karena ada cinta di dalam hidup.
di dalam hidup. Kalau ada Roh Kudus di hidup kita, walaupun kita mengalami masalah yang berat, Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan menguatkan. Roh Kudus itu akan menghibur kita. Lebih dari itu, engkau akan menikmati indahnya cinta Tuhan dan engkau akan membawa yang lain untuk mengenal cinta Tuhan. Siapa yang bisa dipakai Tuhan? Siapa yang tidak bisa dipakai Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, nggak ada ya? Puji Tuhan, semua kita memang bisa dipakai Tuhan. Tetapi lihatlah, sungai dari Bait Allah tadi mengalir kemana, saudara? Ke Laut Mati. Kalau saudara pergi ke Laut Mati sekarang, mungkin saudara akan melihat, ya, walaupun saya sendiri tidak pernah melihat, ya, belum pernah pergi ke sana. Saudara mungkin tidak akan melihat air laut yang biru begitu, tetapi bahkan saudara akan bau yang tidak enak, bau yang tidak enak, karena di sana tidak ada kehidupan. Garam saja yang terlalu itu mengingatkan istrinya Lut jadi tiang garam yang Laut Mati itu, di mana Allah menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi kalau air dari Bait Allah tadi mengalir sampai di Laut Mati, Alkitab mengatakan bahwa dari kematian itu mengalir jadi kehidupan dari Roh itu mempengaruhi lautan garam, sehingga lautan garam itu hilang garamnya yang begitu membuat kematian, dan tumbuh di dalamnya dikatakan ada banyak kehidupan berkeriapan di dalamnya. Dan waktu Yeskel diajak keluar menelusuri tepi sungai, dia bisa melihat ada banyak pemuka nelayan yang membawa pukatnya ke Laut Mati, karena ada dari kehidupan. Lalu di tepi aliran air itu tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah dan berbuah. Buah biasanya pada waktu musimnya ya, tapi yang ada di situ berbuah terus. Dan bahkan daunnya menjadi apa? Menjadi obat, kata Ibu. Daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan yang menyenangkan, membawa kehidupan. Saudara dan saya tidak akan bisa membawa kehidupan kepada orang lain tanpa Roh Kudus memenuhi hidupmu, mengalir di dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, mengalir dalam hidupmu, dipimpin oleh Roh Kudus, kata-kata akan menjadi suatu yang punya kuasa luar biasa, yang akan menembus orang lain, membawa mereka kepada Tuhan. Percaya? Percaya saudara? Kalau nggak percaya, nggak akan jadi. Tetapi mari kita percaya. Kita percaya hidup ini kepada Roh Kudus. Dan sekali lagi,
yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoalah dalam Roh. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoalah di rumah di dalam Roh. Engkau yang belum dipenuhi Roh Kudus, katakan, Tuhan Yesus, saya mau Engkau penuhi saya dengan Roh Kudus. Amin. Saya akan menjadi orang yang membawa kehidupan kepada orang lain. Baiklah, kita mengingat bahwa kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Tetapi itu akan benar terjadi jikalau kita dengan pertolongan Roh Kudus mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama. Di musik, mari ke depan, kita akan menyanyikan kasih Yesus indah dalam hidup. Thank
air kehidupan. Engkau akan berenang di dalamnya. Engkau akan menikmati indahnya. Dan engkau akan menjadi berkat bagi tanah kau. Kita nyanyikan sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kemudian nanti ibunya akan berdoa. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini semua yang hadir, baik itu kaum muda, remaja, kami yang orang dewasa, Tuhan kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh membawa jiwa-jiwa baru, boleh datang kepada-Mu memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami, jiwa roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara, silakan duduk. Kita akan masuk ke zaman tidur. Dan yang bertugas silakan ke depan. Kita akan menyanyikan darahnya aman kuasa.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita makan. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur untuk darah Tuhan dan tubuh Tuhan yang dihancurkan karena kita. Kita bersyukur karena darah Tuhan punya kuasa yang luar biasa bagi hidup kita. Ada kuasa dalam darah.
kasih karunia-Mu, kami boleh diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan darahnya berkuasa untuk menghapuskan segala dosa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Biarlah dengan kuasa dari darah-Mu, kami yang saat ini penuh dengan kelemahan, Engkau bukan berikan kekuatan kepada kami. Melalui darah-Mu juga Tuhan, segala sakit penyakit yang kami tanggung saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh curahan darah-Mu, mereka juga boleh disembuhkan dan dikuatkan ya Bapa. Terima kasih buat darah Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, melalui kasih-Mu kami juga boleh belajar mengasihi Engkau. Melalui kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah hati dan kehidupan kami Bapa, kami mau serahkan kepadamu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami sebagai alat untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dimanapun keadaan kami, keberadaan kami, Tuhan, Engkau akan pakai kami masing-masing, dan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengenal akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Dan biarlah hati kami, jiwa kami, roh kami boleh terpaut terus kepadamu. Kami boleh setia sampai Engkau mendapatkan kami pada akhirnya Engkau memanggil kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita pulang dengan segala anugerah yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan pada kita pagi ini. Mari kita pulang bersama kasih karunia, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah yang kudus, yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan dan menghibur kita, bahkan yang mengurapi kita menjadi alatnya yang berguna bagi kemuliaan nama-Nya. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada beberapa banyak pengumuman. Pertama,